Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Eli Rizky Realita Telemanua, mahasiswa Fakultas Pertanian dengan NIM 22030601. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada kelinci. Pertama, saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus pada hewan kelinci. Saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus pada hewan kelinci. Traktus digestivus pada hewan kelinci itu dimulai dari cavum oris, kemudian turun ke faring, terus menuju esofagus, terus ini masuk ke ini dimulai dari cavum oris, terus berlanjut ke faring, terus melalui esofagus. Cavum oris ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Maaf, tripod kurang mendukung. Cavum oris ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Kemudian ada faring. Faring ini berfungsi sebagai persimpangan antara jalur pernapasan dengan jalur makanan. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini adalah lanjutannya dari faring. Kemudian makanan dari esofagus dibawa mengarah ke ventriculus. Kemudian ada ventriculus. Ventriculus terdiri dari cardia, fundus, pylorus, di mana organ ini merupakan organ penyimpanan dan sterilisasi sebelum makanan dipindahkan ke usus halus. Kemudian ada intestinum tenue. Intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Duodenum ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian jejunum itu tadi sebelumnya adalah fungsi dari duodenum. Kemudian jejunum berfungsi juga untuk melakukan proses penyerapan nutrisi. Dan kemudian ada ileum yang berperan dalam mengatur buka tutupnya katup ileosekal agar tidak terjadi reflux. Ketiga bagian dari intestinum tenue ini berperan dalam proses pencernaan makanan ataupun nutrisi yang dialirkan ke darah. Kemudian ada cecum. Cecum membantu penyerapan makanan. Ini dibantu oleh berbagai macam mikroba. Ini penyerapan makanan berbentuk serat biasanya. Kemudian ada kolon. Ada di bagian sini. Kolon merupakan proses terjadinya pencernaan makanan. Berfungsi juga untuk sebagai tempat penyerapan cairan dan juga garam. Kemudian ada rektum, di bagian belakang biasanya ada. Rektum ini sebagai tempat penampungan kotoran sebelum dibuang. Kemudian ada paling terakhir ada anus, di mana anus ini merupakan jalur akhir dari traktus digestivus atau jalur pengeluaran kotoran hasil metabolisme pada traktus digestivus, atau sebelum pembuangan kotoran yang sebelumnya disimpan di rektum. Oke, saya akan lanjutkan pada skeleton, namun akan saya gambar terlebih dahulu.
Oke, baik, ini adalah skeleton pada kelinci. Jadi skeleton pada kelinci ini terdiri dari kranium. Dari kranium berlanjut kemudian ada scapula, ada spine, kemudian ada fibula, tibia, ada tulang femur, ada tulang ilium, sacrum, caudal vertebrat, calcanus, ada tulang tarsus, ada tulang metatarsus, kemudian ada phalanges, kemudian ada ulna, kemudian ada ribs, radius, tulang carpus, tulang metacarpus, tulang sternum, cervical vertebrate, kemudian ada tulang atlas, kemudian ada mandibula, kemudian ada tulang maxilla di bagian depan. Kemudian ada beberapa seperti organ-organ tambahan yang berfungsi pada proses kehidupan dari kelinci, seperti hepar atau hati yang berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada juga pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon. Kemudian ada glandula saliva menghasilkan liur. Kemudian ada juga organ-organ reproduksi pada kelinci. Pada organ jantan biasanya ada penis, orifium, skrotum, ada vas deferens, dan ada glans penisnya juga. Kemudian pada organ vital betina itu di mana organ reproduksinya ada pulva, ada labium, ada juga magus porus flogenitalis, kemudian ada vaginanya, ada uterus, ada cervixnya di sini, kemudian ada ovariumnya juga, ada ureternya sebagai alat ekskresinya, dan lain-lain. Ada juga organ-organ pada dominansia, yaitu ini seperti rumen di mana rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Kemudian ada retikulum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencampuran makanan. Ini menggunakan enzim-enzim sehingga makanan tersebut menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Kemudian ada omasum. Omasum ini berfungsi membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kemudian yang terakhir ada abomasum. Abomasum ini berfungsi sebagai perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pada organ pencernaan. Sekian dari saya. Jika saya sadar banyak kekurangan kelemahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.